Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai hidrolisis garam. Nah, materi ini adalah materi ya pada kelas 11 semester 2 setelah materi asam dan basa. Oke, next langsung. Oke, kita perhatikan dulu ya. Di sini ada gelas beker yang berisi air ya. Air murni. Nah, air murni seperti yang kita pelajari sebelumnya, ya, air murni itu sifatnya netral atau mempunyai pH 7. Ya, kenapa air murni bersifat netral? Ternyata karena konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- itu sama. Ya. Lalu bagaimana apabila kita memasukkan suatu zat asam ataupun basa ke dalam air tersebut? Apakah air akan tetap netral? Lalu bagaimana dengan konsentrasi ion H+-nya dan OH-nya? Apakah akan mengalami perubahan? Oke. Apabila kita memasukkan suatu zat asam, ya, maka seperti yang kita tahu, ya, menurut Arrhenius pada materi sebelumnya tentang asam dan basa bahwa asam ini ya adalah spesies atau zat yang akan menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air gitu ya. Nah, maka di sini asamnya itu ya ketika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi atau terurai menjadi ion-ionnya ya menghasilkan ion H+. Karena dia menghasilkan ion H+, maka konsentrasi ion H+ akan lebih besar dibandingkan dengan OH-nya. Maka zatnya akan bersifat asam lagi, bukan netral lagi ya. Nah, kemudian apabila kita memasukkan suatu zat yang bersifat basa, maka sama ya, basa juga akan terionisasi di dalam air ya. Seperti teori Arrhenius bahwa basa ini menghasilkan ion OH- ya. Karena dia menghasilkan ion OH-, maka nanti konsentrasi ion OH-nya lebih besar daripada konsentrasi ion H+. Maka di sini larutannya itu bukan netral lagi, tapi sifatnya basa atau pH-nya lebih dari 7. Namun bagaimana nih kalau misalnya yang kita masukin itu garam ya, garam kita masukin ke dalam air ya. Yang kita ketahui garam itu nggak menghasilkan ion H+ ataupun OH-. Ya, apakah sifat larutan tadi ya yang kita tambahkan garam, air kita tambahkan garam, apakah asam, basa, atau netral? Oke, mari kita simak penjelasannya. Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu garam, ya. Oke, di sini ada gambar-gambar nih. Yang pertama apa? Oke, yang pertama itu garam dapur ya. Jadi garam apakah terbatas hanya pada garam dapur yang biasa digunakan ya untuk memasak? Ternyata tidak ya. Apa itu garam? Oke, di sini Kakak akan menjelaskan. Oke, yang pertama ini adalah garam dapur ya. Nah, garam dapur itu rumus kimianya NaCl atau natrium klorida. Kemudian yang kedua ada natrium benzoat ya, udah kelihatan dari gambarnya. Nah, natrium benzoat ini rumus kimianya NC6H5COO Na atau natrium benzoat ya, biasa digunakan sebagai pengawet makanan. Kemudian yang ketiga ada soda kue yang biasa untuk mengembangkan kue ya. Nah, dia mempunyai rumus NaHCO3 atau natrium bikarbonat ya. Nah, apakah ketiganya tadi zat tersebut ya? Baik itu tadi apa? Ada 3 zat itu ya, ada natrium bikarbonat, soda kue, dan juga garam dapur. Apakah termasuk garam ketiganya? Oke, mari kita simak apa itu garam. Ya, jadi garam ini dia tersusun dari kation dan anion. Maksudnya gini ya, garam ketika terurai itu akan menghasilkan kation dan juga anion, gitu ya. Oke, masih ingat kation itu apa, anion itu apa? Kation itu adalah suatu ion yang bermuatan positif ya, jangan sampai terbalik. Oke, di sini kita tulis kation contohnya apa? H+ ya. H+, ya ini plus kan, muatan positif berarti kation. Terus apa lagi? Na itu adalah kation contohnya ya. Kalau anion Cl- ya yang bermuatan negatif. Br-, SO4 2- itu adalah contoh dari anion ya. Nah, kation dari garam ini ya, oke, sebentar dihapus dulu. Oke.
kation dari garam ini ternyata berasal dari basa pembentuknya, gitu ya. Sementara anion dari garam itu berasal dari asam pembentuknya. Oh, berarti kita bisa simpulkan garam itu terbentuk dari campuran asam dan juga basa, gitu ya. Nah, berarti suatu asam apabila ditambahkan dengan suatu basa, ya, nantinya itu akan menghasilkan garam dan juga sisanya yaitu adalah air, ya. Nah, si garam ini nanti akan terionisasi menghasilkan kation dan juga anionnya. Oke, paham sampai sini? Oke, kita next ya. Oke, tadi contohnya ada NaCl, ya. NaCl itu garam dapur. Dia akan terionisasi, ya, ini namanya, menghasilkan kation dan anion, ya. Kationnya adalah Na+ dan juga anionnya adalah Cl-, ya. Berarti NaCl ini berasal dari apa basanya? Ini kan kation itu tadi berasal dari basa, ya. Nah, berarti ini berasal dari NaOH, ya, basa pembentuknya. Dan Cl- ini berasal dari asamnya. Asamnya itu apa? HCl. Kalau ciri asam itu kan dia ada H-nya, ya. Biasanya ada H-nya. Kalau basa itu ada OH-nya. Oke. Kemudian yang kedua berarti, nah sama ya, ini ada natrium benzoat tadi. Nah, berarti ini Na+, dia terurai menjadi C6H5COO- dan Na+. Berarti ini Na+-nya berasal dari basa pembentuknya sama ya, NaOH atau basa kuat. Dan ini berasal dari asam pembentuknya yaitu C6H5COOH. Oke. Atau asam benzoat ya pembentuknya itu. Nah, kemudian yang ketiga ada, di sini ada NaHCO3 ya. Itu berasal dari dia akan terionisasi menjadi Na+ dan juga HCO3-. Nah, berarti kalau ini basa pembentuknya apa? Sama ya. Nah, asam pembentuknya apa? Coba sama ya, berarti pokoknya yang anion atau yang negatif itu berasal dari asam pembentuknya, dan yang kation itu berasal dari basa pembentuknya gitu ya. Oke. Nah, garam di dalam air ya. Kalau tadi kan kita nambahin asam ya berarti sifatnya asam, kita nambahin basa sifatnya basa. Tapi kalau kita nambahin garam di dalam suatu air itu akan membentuk larutan yang sifatnya apa? Ternyata bisa ada 3 kemungkinan ya. Bisa sifatnya asam, bisa sifatnya basa, dan juga bisa sifatnya netral. Nah, ini gimana cara nentuinnya? Ternyata tergantung sama asam atau basa pembentuk dari garam tersebut. Gitu ya. Nah, di sini ketika kalian mempelajari tentang suatu garam gitu ya, atau hidrolisis garam, syarat yang harus kalian penuhi dulu adalah kalian bisa membedakan mana asam kuat, mana asam lemah, mana basa kuat, dan mana basa lemah gitu ya. Oke, ini adalah jenis-jenis garam berdasarkan pembentuknya. Yang pertama, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau misalnya pembentuknya adalah asam kuat dan basa kuat, nanti sifatnya apa? Sifatnya adalah netral. Jadi dia menghasilkan garam yang bersifat netral. Yang kedua, kalau misalnya pembentuknya adalah asam kuat dan basa lemah, ya, ternyata sifatnya asam. Yang ketiga, dari asam lemah dan basa kuat, sifatnya basa. Dan yang keempat, asam lemah dan basa lemah, sifatnya apa nih? Oke, ternyata tergantung sama nilai Ka dan Kb, ya. Sebelumnya kalian udah pelajari tentang asam lemah, basa lemah kan ya. Nah, itu ada nilai Ka dan Kb. Jadi nilai Ka dan Kb ini hanya dimiliki oleh asam lemah dan basa lemah. Kalau misalnya asam lemah berarti punya nilai Ka, kalau basa lemah punya nilai Kb gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya nilai Ka-nya lebih besar dari Kb, sifatnya asam. Dan sebaliknya, kalau nilai Kb-nya lebih besar dari Ka, berarti sifatnya basa. Sementara jika sama, Ka dan Kb-nya sifatnya netral. Gitu ya.
Oke, di sini agar lebih mudah aja sih untuk membedakannya. Nah, kalau misalnya untuk sifatnya sendiri, kita lihat yang kuatnya aja ya. Dia ngikutin yang kuatnya. Nih, berarti kalau misalnya pembentuknya asam kuat, asam yang kuat sifatnya asam. Kalau misalnya basanya yang kuat, berarti nanti sifatnya basa, ngikutin yang kuatnya. Nah, oke. Kali ini kan kita belajar tentang hidrolisis, maka kalian harus tahu dulu apa itu hidrolisis. Ya. Oke, hidrolisis berasal dari dua kata, yaitu hydro yang artinya air dan lisis artinya peruraian. Jadi di sini hidrolisis itu adalah reaksi penguraian garam dalam air membentuk ion positif dan juga ion negatif ya. Jadi tapi nggak cuma sampai di sini ya pengertiannya. Jadi ketika si garam ini sudah membentuk ion positif dan negatif, nanti antara ion positif atau ion negatifnya, bisa keduanya atau salah satunya itu nanti akan bereaksi sama air gitu ya. Nah, dia bereaksi sama air ya. Oke. Nah, ketika dia bereaksi ion-ion garam ya bereaksi dengan air nanti bisa menghasilkan ion H+ ataupun ion OH- atau keduanya gitu ya. Oke, nanti kita lihat contohnya ya biar kebayang. Terus, nah, ion garam dianggap bereaksi dengan air apabila ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Jadi kalau misalnya tadi kan di sini ya, garamnya itu kan membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, antara salah satunya bisa ion positif atau ion negatifnya atau keduanya ya, bereaksi nih sama air ceritanya. Nanti ada yang menghasilkan H+ ataupun menghasilkan OH- atau keduanya gitu. Nah, selain itu nanti ada yang mereka bisa menghasilkan asam lemah atau basa lemah gitu. Kalau yang menghasilkan asam lemah atau basa lemah, pokoknya menghasilkan yang lemah gitu ya. Nah, itu nanti dia berarti terhidrolisis gitu ya. Oke, kita lihat ke contohnya deh biar langsung. Oke, yang pertama garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat. Contohnya apa? NaCl. Tadi NaCl itu berasal dari NaOH ya, basa pembentuknya, dan Cl-nya itu dari HCl gitu kan. Nah, jadi ion-ionnya itu ya kita reaksikan nih sama air kalau terhidrolisis gitu ya. Nah, Na+ nih yang pertama, apakah dia akan bereaksi sama air? Ternyata dia tidak bereaksi gitu ya. Nah, sama Cl-nya ketika kita reaksikan dengan air juga tidak bereaksi. Kenapa dia tidak bereaksi? Ya. Nah, ketika kita mereaksikan si ion Na+ dengan H2O, itu kan nanti dia bisa terbentuk apa? Terbentuk NaOH, ya kan? Misalkan bereaksi nih. Dia menghasilkan suatu NaOH, gitu kan? NaOH dengan H+ sisanya. Sorry, ini agak kurang kelihatan ya. NaOH dengan H+. Nah, NaOH ini seperti yang kita tahu, NaOH adalah basa kuat, ya. Maka dia akan terionisasi sempurna gitu di dalam air. Kalau yang lemah itu kan terionisasinya hanya sebagian. Nah, karena dia terionisasi sempurna, ya, maka si NaOH ini nantinya gitu ya, itu akan kembali lagi menjadi Na+ dan juga OH- gitu. Jadi balik lagi menjadi ionnya gitu ya. Jadi konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- itu nggak akan terganggu walaupun di sini dia menghasilkan H+ di sini ya. Kita lihat dia kan menghasilkan H+ di sini, tapi dia akan terionisasi kembali. Di sini ada menghasilkan OH- lagi gitu kan. Jadi dia nggak terganggu konsentrasi H+ ataupun OH-nya. Makanya dianggap Na+ ini nggak bereaksi sama air gitu. Nah, si Cl- sama gitu ya. Dia kan berasal dari HCl ya. Ketika dia bereaksi sama air, ini misalkan dia bereaksi nih, kita anggap bereaksi akan menghasilkan HCl. HCl ini karena dia asam kuat akan terionisasi sempurna gitu. Karena terionisasi sempurna, dia akan ini kan HCl plus OH- gitu kan. Nah, ini sebenarnya menghasilkan ion OH- kan di sini. Nah, HCl ini karena dia terionisasi sempurna, maka dia akan terionisasi lagi jadi H+ dan Cl- gitu kan. Nah, H+ dan Cl-. Di sini dia menghasilkan H+ lagi gitu ya. Di sini ada OH- tapi di sini menghasilkan H+ itu
H+ lagi. Jadi konsentrasi ion H+ ataupun OH- nggak terganggu gitu ya. Jadi nggak mempengaruhi pH-nya gitu. Oke, jadi garam yang berasal dari asam kuat dan juga basa kuat itu dianggap tidak terhidrolisis gitu ya. Jadi pH-nya itu adalah tetap 7 ya, dia sifatnya netral. Nah, di sini konsentrasi ion H+ dan juga OH- dalam air itu tidak terganggu. Oke. Paham ya yang asam kuat dan basa kuat? Oke, yang kedua ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Oke, ini asamnya yang kuat ya. Tadi sifatnya apa? Sifatnya adalah asam ya. Sifatnya asam tadi. Contohnya itu adalah NH4Cl. Nah, kalau kita lihat garam, kita harus lihat apa basa pembentuknya dan apa asam pembentuknya. Di sini ada ion atau kation NH4+. Nah, tadi kation itu berasal dari basa pembentuknya. Berarti dia berasal dari NH4OH. Dan anion berasal dari asam pembentuknya ya, dia dari HCl. Nah, kita harus bedakan ya, HCl itu dia asam kuat sedangkan NH4OH adalah basa lemah ya. Nah, di sini NH4+ kita reaksikan dengan air, di sini ternyata membentuk suatu reaksi kesetimbangan. Kalau misalnya kalian udah belajar kesetimbangan kan ya di semester 1. Nah, ini kalau ini tandanya bukan reaksi kesetimbangan ya. Kalau panahnya 1, itu reaksinya hanya satu arah atau irreversible, tidak dapat balik ya. Nah, kalau ini, oke ini kita. Nah, kalau misalnya ini adalah reaksi kesetimbangan, ya. Jadi, NH4+ direaksikan dengan H2O, itu akan menghasilkan NH4OH ditambah dengan H+ gitu ya. Jadi, dia bakal balik lagi jadi basa lemah pembentuknya gitu ya. Nah, kalau yang namanya basa lemah atau asam lemah tadi ya, itu kan dia tidak terionisasi sempurna, alias hanya terionisasi sebagian aja gitu. Nah, karena terionisasi sebagian, maka di sini ya NH4OH-nya ini ya dia kan tidak terionisasi sempurna, maka masih ada dia nggak semuanya menjadi NH4+ dan OH- gitu kan, masih ada tersisa NH4OH-nya gitu loh. Paham? Kalau yang kuat tadi terionisasi semuanya, gitu ya. Oke, jadi kalau yang dia berasal dari yang lemah, direaksikan dengan H2O, dia akan terhidrolisis, gitu ya. Nah, ini kan NH4+ tambah H2O, hasilnya NH4OH. Nah, sisanya adalah H+, gitu kan. Di sini ada H+. Sedangkan tadi Cl- sama ya, dia tidak bereaksi, gitu ya. Nah, di sini karena dihasilkan H+, suatu H+, maka sifatnya asam. Tadi alasannya kenapa garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu sifatnya asam, karena di sini dihasilkan ion H+, ya. Karena dihasilkan ion H+, berarti di dalam larutan tersebut konsentrasi ion H+-nya lebih besar daripada OH-, makanya sifatnya asam, gitu ya. Oke. Nah, sama ya alasannya kalau Cl- itu tidak terhidrolisis ya, karena dia akan terionisasi kembali itu menjadi ion Cl- dan H+. Nah, kalau ini termasuk hidrolisis parsial karena hanya kationnya aja yang terhidrolisis, sementara anionnya tidak terhidrolisis. Ini terhidrolisis gitu ya. Hidrolisis parsial artinya hidrolisisnya sebagian. Gitu. Nah, selanjutnya ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah CH3COO-Na. Nah, ini kalau terurai dalam air itu menghasilkan CH3COO-, ini anionnya, dan kationnya adalah Na+. Nah, berarti kalau anion tadi berasal dari asamnya ya, CH3OOH. Kalau yang ini berasal dari NaOH ya. Kan? Nah, kita coba reaksikan ion-ionnya dengan air. Apakah dia akan bereaksi? Ternyata kalau CH3COO- ini akan bereaksi ya, menghasilkan CH3COOH. Ini kan asalnya dari asam lemah, ya kan? Ini ion ini kan berasalnya dari asam lemah, bereaksi sama air, membentuk reaksi kesetimbangan. Ya, dia tidak terurai semuanya, tidak terionisasi sempurna. Ya, maka masih ada CH3COOH yang tersisa di dalam larutan tersebut gitu ya. Maka dia menghasilkan CH3COOH ya, sisanya adalah OH- gitu ya. Dari reaksi ini sisanya ada OH-.
di sini. Nah, karena dia menghasilkan OH- di dalam larutan, maka sifatnya basa gitu. Kalau tadi kan menghasilkan H+, kalau dia menghasilkan H+, berarti sifatnya asam. Kalau menghasilkan OH- berarti sifatnya basa ya. Kalau mau simpelnya kita ingat aja. Kita ingat yang kuatnya gitu ya. Dia ngikutin sifat yang kuatnya gitu ya. Karena basa yang kuat maka sifatnya basa. Tapi penjelasannya kenapa bisa sifat basa? Karena dia menghasilkan ion OH- di dalam larutan. Oke. Nah, sama Na+ juga itu kan tadi asalnya dari NaOH ya. NaOH itu kan basa kuat gitu kan. Nah, dia ketika bereaksi sama air, ya dia tidak bereaksi karena dia kembali menjadi ion-ionnya gitu. Ya. Oke. Nah, ini juga sama, dia hidrolisis parsial, pH-nya lebih dari 7 karena sifatnya basa ya. Kalau tadi yang sebelumnya yang nomor 2 itu sifatnya asam, berarti pH-nya kurang dari 7 ya. Oke, sama hidrolisis parsial. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah NH4CN. Nah, NH4CN ini ketika terurai menghasilkan NH4+ dan CN-. Kalau kation itu tadi berasalnya dari basa pembentuknya ya. Basa pembentuknya adalah NH4OH, sementara Cn- ini adalah anion berasal dari asam pembentuknya yaitu HCN ya. Tinggal ditambahin H aja gitu ya. Kalau yang asam, kalau yang basa berarti tambahin OH gitu. Nah, ini karena dua-duanya berasal dari yang lemah, nah nanti kan hasilnya ketika direaksikan dengan air akan menghasilkan asam lemah atau basa lemah pembentuknya kembali kan. Nah, karena dari lemah-lemah berarti dua-duanya terhidrolisis atau bereaksi sama air gitu ya ion-ionnya. Nah, yang pertama ini menghasilkan NH4OH ya, sisanya adalah H+ ya, NH4OH, OH-nya dari sini. Sisanya H+ kan, masih ada H satu lagi, sisanya H+. Cn- juga ini bereaksi sama air menghasilkan HCN, sisanya adalah OH-. Nah, di sini menghasilkan H+, menghasilkan OH-. Nah, kalau yang ini dia terhidrolisis. Dua-duanya, kedua ionnya ya, kedua ion dari garam itu terhidrolisis. Berarti hidrolisisnya total ya. Nah, tadi seperti yang udah dijelaskan, karena menghasilkan ion H+ dan OH-, maka sifatnya ngikutin sama Ka atau Kb-nya. Ya, jadi nggak dilihat konsentrasi ion H+ dan OH-nya, tapi lihat Ka dan Kb-nya. Oke, seperti yang tadi dijelaskan, kalau Ka lebih besar dari Kb, sifatnya asam. Begitu juga sebaliknya. Oke? Mungkin sekian dari kakak untuk penjelasan mengenai hidrolisis garam ini. Next, kita akan bahas mengenai pH hidrolisis garam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.